Selamat pagi, Bapak Ibu apa kabar? Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman pagi ini. Kita akan belajar bagaimana kita punya pengharapan di dalam pimpinan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Seringkali kejadian-kejadian sulit dalam hidup kita membuat kita menunda rencana kita. Kejadian sulit membuat kita kemudian membatalkan rencana kita. Tetapi persoalan yang serius adalah ketika kejadian sulit itu membuat kita putus asa. Kejadian sulit membuat kita menjadi orang yang tidak lagi punya pengharapan. Itulah persoalan yang jauh lebih serius. Tahun 1952, tepatnya tanggal 4 Juli, seorang perenang wanita Amerika bernama Florence Chadwick melakukan proses untuk berenang menyeberangi Selat Catalina. Dia berenang dari pantai California menuju ke pantai Catalina dengan melewati Selat Catalina itu sejauh 33 km jaraknya. 2 kali proses dilakukan oleh Florence Chadwick untuk menyeberangi Selat Catalina. Ketika dia berenang, dia harus didampingi dengan 2 kapal karena Selat Catalina ini banyak ikan hiu, Bapak Ibu. Dia harus dijaga dengan 2 kapal yang ada di kiri dan kanannya ketika dia berenang menyeberangi Selat Catalina. Proses pertama gagal. Karena apa? Karena ketika dia berenang dari pantai California menuju ke Catalina, suasananya sangat berkabut. Suasana kabut tebal itu membuat Florence Chadwick menjadi cepat lelah dan kemudian dia memutuskan untuk berhenti dalam proses menyeberangi Selat Catalina. Padahal ketika dia tidak mampu melihat tepi pantai Catalina, jarak yang dia harus tempuh itu tinggal 1 mil. Tetapi karena kabut itu dia mengalami keletihan, dia mulai putus asa, lalu dia minta diangkat untuk naikkan ke kapal yang mendampingi dia berenang menyeberangi Selat Catalina itu. Dia sangat kecewa karena ternyata tinggal jarak 1 mil lagi dia sudah sampai di tepi pantai Catalina. Proses yang kedua terjadi ketika dia berenang tanggal 4 Juli 1952, dia berenang kembali untuk menaklukkan Selat Catalina. Suasananya sama, suasana berkabut saat itu, dan dalam proses yang kedua, dia menjadi orang yang punya tekad bahwa kabut itu bukan halangan. Dia terus berenang dan dia mencoba untuk meyakini bahwa dia bisa, dan dia mencoba untuk tidak terganggu dengan kabut tebal yang membuat dia tidak melihat tepi pantai Catalina. Dan akhirnya dia berhasil. Florence Chadwick adalah seorang perenang Amerika yang sangat mencintai lautan. Di tengah lautan yang dia sangat cintai, dia berjumpa dengan banyak hal. Ada banyak kesulitan, tetapi di sana dia menemukan keindahan-keindahan dalam hidupnya. Dia menghidupi apa yang dia cintai. Florence Chadwick akhirnya meninggal. Dan ketika dia meninggal, dia dikremasi dan kemudian dia meminta supaya abunya dibuang ke laut. Bapak Ibu, dari kisah seorang bernama Florence Chadwick ini, kita diajak untuk belajar bahwa dalam hidup kita juga seringkali terjadi kabut tebal. Kita tidak melihat lagi arah yang sedang kita tuju. Kita tidak melihat tujuan yang sedang kita bayangkan. Kita merasa ada begitu tebal kabut, kesulitan yang menghalangi hidup kita. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Bagaimana Roh Kudus itu menyertai Bapak Ibu dan saya. Bahkan bukan hanya menyertai, tetapi dia juga memimpin Bapak Ibu dan saya. Memimpin bagaimana? Memimpin Bapak Ibu dan saya untuk meyakini bahwa kasih Allah yang sudah dicurahkan itu, kasih Allah itu
menjadi kekuatan buat kita menjalani hidup ini. Roma 5 ayat 5 mengatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Indah sekali ayat ini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa pengharapan di dalam hidup kita tidak mengecewakan, pengharapan kita di dalam Kristus tidak mengecewakan karena kasih Allah sudah dicurahkan pada kita, dalam hati kita bahkan. Artinya kasih itu tinggal di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dan Allah yang memberi kasih karunia itu tinggal di dalam hati kita, dalam kehadiran Roh Kudus. Sehingga kita berjalan di dalam pengharapan. Ada banyak kabut tebal, ada banyak kesulitan dalam hidup ini. Tetapi juga ada Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Tuhan yang selalu memimpin kita. Tuhan yang selalu mengasihi kita. Karena itu selalu ada pengharapan bagi kita. Biarlah Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya dalam situasi hari-hari ini. Tuhan terus menyertai kita. Tuhan terus memimpin kita di dalam kasih-Nya. Amin.